Jadi hasil dialog meskipun singkat, tapi mendatangkan pencerahan, mendatangkan satu kejelasan yang kita bahas, itu namanya kita dapat hidayah dalam dialog ini. Gitu maksudnya, itu namanya hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Apa petunjuk itu dalam perspektif ilmiah? Yaitu persepsi. Persepsi kita clear, bicara tentang kebenaran. Nah untuk itulah sekarang kita fokus ya konteks kepada pembahasan agama ini. Kita nggak perlu ikutin aliran liberal, nggak perlu ikutin aliran ortodok dan lain sebagainya, Pak. Kita pakai pendekatan ilmiah, itu yang makanya saya bilang efektif, efisien. Tidak terjebak kepada aliran apapun, tapi kepada common sense, otak yang sehat, akal sehat. Nah, tawaran gagasan saya dalam konteks dialog agama ini, parameter bicara agama, saya pikir, atau nanti kalau nggak setuju boleh dibantah atau di ini kan, dua hal penting saja. Pertama, konsep Tuhannya jelas. Yang kedua, sistem ajaran dari agama itu untuk alam dan manusia. Karena agama diyakini untuk apa diyakini? Kalau nggak banyak bertentangan dengan akal, Pak. Untuk apa? Meyakini agama tapi bertentangan sama akal. Nggak mungkin. Kalau agama itu benar, akal ini alat dari berpikir kita untuk menseleksi benar dan salah. Jadi kalau kita sendiri tidak mempercayai dari cara berpikir akal kita, hanya karena doktrin orang tua kita dulu yang keliru misalnya, ya, itu Anda bisa bayangkan, ya, logika yang menariknya misalnya, kenapa di Rusia yang mengklaim komunis misalnya tetap juga ada orang yang beragama atau Islam atau Kristen, padahal di sana komunis menentang doktrinnya agama, tetapi tetap ada orang beragama. Berarti apa? Ada logika berpikir di sana. Di sini juga begitu, di Arab Saudi juga begitu, semua di mana-mana. Karena itu pilihan-pilihan. Jangan dikira orang Arab semuanya Islam, ada yang nggak Islam di Libanon, di Syria, di mana banyak sekali. Ya, Israel sendiri itu kan komunitasnya Timur Tengah, jelas malah Yahudi. Maka untuk itu akal sehat, Pak. Kalau tadi logika iman itu nggak bisa didiskusikan, itu sudah yang sakral dan lain sebagainya, saya nyatakan nggak ada manfaatnya beragama, nggak ada gunanya. Untuk apa beragama? Sekarang kita mau apain sih beragama? Kalau tidak menurut yang kita yakini benar. Coba ketika Anda Allahu Akbar, tapi Anda nggak jelas apa itu. Nggak ngerti. Makanya dalam Islam itu ilmu, ya, iman, ilmu, amal, ya, gitu logikanya. Ya kita memang beriman, tapi didasari dengan ilmu. Ilmu, imamu, amal, kata Rasulullah. Ilmu kamu itu yang jadi imam amalan-amalan kamu. Amalan kamu jadi benar karena didasari ilmu. Dan jangan kamu ikuti satu yang kamu nggak tahu. Ini ada Al-Quran di surat Al-Isra ayat 36. Kamu nggak boleh ikuti satu yang kamu nggak tahu. Makanya wajib belajar agama itu, ngerti minimal 3 hal penting: konsep akidah, syariat dan akhlak kalau prinsip-prinsip Islam. Nah jadi gitu Pak. Nanti kita bicara konsep Tuhan. Kalau Anda klaim Kristen, konsep Tuhannya itu di mana-mana orang mengkategorikannya dalam satu rumusannya Trinitas. Mau pakai aliran apa juga begitu, Anda Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, kan begitu. Itu diakui nggak? Itu konsep Tuhan namanya. Trinitas, yang satu kesatuan dari 3 unsur menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kalau kita mau membicarakan Tuhan, jangankan bicara Tuhan. Kalau dalam konteks kita betul-betul ilmiah, mau membicarakan sesuatu, misalnya kita bicara air, apa unsur-unsur air? Dari molekul-molekulnya dan lain sebagainya. Mau bicara handphone, apa unsur handphone? Supaya detail. Nah, sekarang kita bicara Tuhan. Kalau nggak detail jadi hantu. Tuhan, hantu, Tuhan, hantu. Ya. Sama dengan hantu, nggak jelas. Ini gunanya kita ilmiah, begitu. Ya. Sehingga Anda sering nggak bisa jawab sama anak Anda sendiri kalau nanya Allah itu kayak apa, Tuhan itu apa.
Sudahlah, sering kita orang tua, udah jangan nanya-nanya itu, belum waktunya nanti. Nah gitu. Padahal kalau kita bisa menerangkan dengan kadar dari anak-anak itu sendiri, bisa kita jelaskan. Nah, kategori untuk bisa disebut Tuhan, batasannya yang pertama absolut. Anda pasti sepakat, nggak mungkin Anda mau bertuhan kepada yang relatif. Lawan dari absolut itu relatif. Ya, cantik itu relatif. Muda itu relatif. Kenapa? Ada bandingan. Saya bisa disebut muda dibandingkan Pak Abdullah Wasian yang udah ngantuk-ngantuk ini. Ya. Muda, karena ada bandingannya gitu. Ya. Anda bisa disebut wanita karena ada laki-laki. Ini bisa disebut warna hitam karena ada merah, begitu. Tidak bisa disebut hitam kalau ada semuanya hitam. Nah, jadi logika relativitas ini mengantarkan kepada satu bentuk absolut, pengertian yang absolut. Nah, kalau kita mau bertuhan, kategori yang kita harus tuhankan adalah yang punya nilai dimensi absolut. Yang kedua, distinct. Distinct itu lain daripada yang lain. Tidak bisa dia dipersamakan dengan kita atau yang diciptakannya. Karena kalau dia sama dengan sesuatu, mau ngapain bertuhan? Masa Tuhan gondrong, kan lucu Tuhan gondrong, ya. Atau nggak pakai baju dan lain sebagainya. Jadi perbincangan logika jadi susah gitu loh, ya. Atau kalau yang Hindu Buddha pakai patung-patung representasinya, karena siwa perusak digambarkan tangannya banyak karena merusak begitu loh. Brahmana karena baik senyum, kan jadi relativitasnya itu luar biasa begitu loh. Tuhan menjadi tidak distinct, menjadi sama dengan yang lain, jadi nothing sesungguhnya. Ini logika. Kemudian ketiga, dia harus unik. Unik itu sama dengan satu-satunya, nggak bisa. Ini tidak unik. Kenapa tidak unik? Karena ada yang lain yang bisa sama dengan ini. Ini juga tidak unik. Ya, moderator juga tidak unik, yang pakai jenggot-jenggot gini banyak. Benar. Tidak unik. Nah, jadi kalau mau dikategorikan dia Tuhan, dia harus yang unik, nggak mungkin, nggak bisa. Itu logika yang sehat kategori, barulah oh itu Tuhan gitu loh. Nah, jadi absolut, distinct dan unik. Nah, mari kita jujur, konsep Trinitas Anda benturkanlah logika tadi yang kita yakini kebenaran tentang yang kita anggap sebagai Tuhan. Konsep Trinitas Anda itu bisa nggak diterima secara absolut, distinct dan unik gitu loh, dalam kategori sebagai Tuhan. Kalau nggak bisa, untuk apa kita bertuhan kepada yang relatif seperti itu? Untuk apa coba logikanya? Nah, ini menurut sejarah konsep Trinitas itu, yang saya pahami, mungkin saya keliru, tolong luruskan saya, itu buatan Santa Paul, Pak. Ya, di Damaskus. Memang dia hidup bersamaan dengan masanya Nabi Isa, kalau versi kita Nabi Isa, ya, atau menurut Anda Yesus Christ, ya, tapi dia tidak pernah bertemu, ya, dalam konteks sejarah kehidupan Santa Paul. Dialah yang membuat konsep Trinitas ini, Tuhan Bapak. Kemudian diikuti oleh kaum gereja di Swiss sebelah barat. Pernah ada konsili istilahnya Pak ya, di Efesus juga kan begitu, tahun 325 atau berapa, mudah-mudahan pas begitu. Itu rumusan disebut Trinitas Yesus Kristus sebagai Tuhan pada saat konsili itu. Jadi Yesus dinamakan Yesus sebagai Tuhan itu hasil kongres gitu loh, hasil musyawarah gitu. Hasil kongres, namanya apa nih Tuhan kita? Yesus. Itu di kongres itu saudara-saudara. Kalau dalam konteks sejarah yang kita baca di dalam kehadirannya. Karena kalau konteksnya ansih Nabi Isa, dia membawa Injil, dia mengimani Allah. Ya, makanya Anda masih juga nyebutnya Allah. Ya Allah. Kenapa? Yang absolut, distinct dan unik. Ya. Itulah jarak waktu antara Rasulullah dan
Nabi Isa 600 tahun kurang lebih. Dan kalau pakai logika-logika metodologi yang saya bangun seperti ini, dengan objektif, sistematis, kemudian kita toleran sikap kita, jangan pokoknya. Kalau pokoknya itu preman, satpam, dan tentara pada umumnya atau polisi, pokoknya. Tapi kalau orang intelek, orang yang berakal, oh iya, dikasih tahu tuh ngerti gitu. Ya. Nah untuk itu, di dalam pengertian metodologi inilah kita mesti menyepakati seperti itu. Nah kalau Islam gimana? Islam sederhana sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Paling tidak kita anggaplah apa ini Al-Quran wahyu, kita singkirkan dulu lah. Tapi kita lihat materi yang disampaikan oleh isi Al-Quran itu. Anggaplah kita meragukan dulu. Seperti Anda, karena tidak menerima dulu Quran. Ragu, tapi pikir dong, Anda kan punya otak, pakai otak. Kok ada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan kalau dikategorikan absolut, distinct, unik, semua kategori ini masuk. Qul huwallahu ahad. Katakan yang pantas jadi Tuhan itu cuma Allah, nggak ada yang pantas. You mau sebut yang mana coba? Coba sebut yang absolut, distinct dan unik, yang universe, yang menguasai universe, tata ruang. Ada lagi kalau di Quran itu wal awalu wal akhiru wa johiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang johir, dia yang batin. Ini kalau mau di breakdown lagi apa tentang kategori yang disebut dengan Tuhan. Jadi jelas gitu. Dia yang mengawali totalitas jagat raya ini dan dia yang mengakhiri. Bicara awal dan akhir ini bicara tentang space and time. Dan Anda mau pergi kemanapun di dunia ini tidak mungkin lepas dari space and time. Tidak mungkin lepas dari ruang dan waktu. Kemanapun Anda pergi.